Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dan menginspirasi. Kisah seorang biarawati yang melantunkan ayat Al-Quran di dalam gereja, membuat seluruh jemaat menjadi masuk Islam. Namun sebelumnya, mari kita menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di perbukitan Italia, berdiri sebuah biara tua yang telah menjadi saksi bisu perjalanan waktu selama ratusan tahun. Bangunan itu kokoh dan megah dalam kesederhanaannya, dengan dinding batu tebal yang terasa dingin saat disentuh, serta jendela kaca patri yang memancarkan warna-warni indah setiap kali tersapu sinar matahari pagi. Di dalam biara itu, kehidupan berjalan tenang, diiringi lantunan doa-doa yang menggema di lorong-lorong panjangnya. Di antara para biarawati yang tinggal di sana, ada seorang perempuan muda bernama Maria. Usianya baru 22 tahun, tetapi ketulusan hatinya telah membuatnya dihormati oleh semua orang di biara. Maria memiliki paras lembut dengan mata coklat yang memancarkan ketenangan, serta suara merdu yang selalu menenangkan siapapun yang mendengarnya melantunkan doa-doa gereja. Sejak kecil, ia telah mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan, percaya bahwa panggilannya ada di dalam biara ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya, sebuah kekosongan yang tak bisa ia jelaskan, seolah ada bagian dari dirinya yang masih mencari sesuatu yang belum ia temukan. Suatu hari, saat membersihkan perpustakaan tua di dalam biara, Maria menemukan sebuah naskah kuno yang tersembunyi di balik tumpukan buku-buku usang. Tangan halusnya meraih naskah itu dengan hati-hati, merasakan tekstur kertasnya yang sudah rapuh dimakan usia. Tulisan di sampulnya samar, ditulis dalam bahasa Latin yang hampir memudar, Veritas Perdita, yang berarti kebenaran yang hilang. Jantung Maria berdegup lebih kencang. Rasa penasaran menyelimuti pikirannya. Ia membuka halaman pertama dengan perlahan, takut kertas tua itu akan hancur di tangannya. Baris demi baris tulisan di dalamnya mulai membentuk sebuah kisah yang berbeda dari apa yang pernah ia baca sebelumnya. Naskah itu berbicara tentang seorang nabi terakhir yang membawa ajaran kebenaran. Seseorang yang namanya belum pernah ia dengar disebut dalam pelajaran agamanya. Muhammad. Maria tertegun. Nama itu terasa asing, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus membaca. Malam itu, meski lelah setelah seharian bekerja di biara, Maria tak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, pikirannya kembali melayang pada tulisan-tulisan di dalam naskah itu. Dorongan yang tak bisa ia kendalikan membuatnya kembali ke perpustakaan saat fajar belum sepenuhnya menyingsing. Di bawah cahaya redup lilin, Maria melanjutkan pembacaannya. Semakin ia tenggelam dalam tulisan-tulisan itu, semakin ia menyadari bahwa ajaran di dalamnya begitu berbeda dari yang selama ini ia ketahui. Naskah itu berbicara tentang keesaan Tuhan, tentang tauhid, tentang seorang manusia bernama Muhammad yang membawa pesan suci dari Sang Pencipta. Kata-katanya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam. Tidak ada konsep trinitas, tidak ada perantara antara manusia dan Tuhan, hanya satu Tuhan yang Maha Esa, yang mendengar langsung doa-doa hambanya. Maria menggigit bibirnya. Hatinya bergetar. Jika ini benar, mengapa tidak pernah ada yang membicarakannya? Mengapa nama Muhammad seakan disembunyikan dari pengetahuannya selama ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, semakin memenuhi ruang dalam benaknya. Ia tahu, perjalanan pencariannya baru saja dimulai, tetapi satu hal yang pasti, Maria tidak bisa lagi mengabaikan sesuatu yang telah menyentuh jiwanya begitu dalam. Hari-hari Maria pun berubah. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Diam-diam, ia memesan Al-Quran melalui internet dan mulai mempelajarinya. Ia membacanya dengan hati-hati, mencoba memahami makna di balik setiap ayat. Salah satu ayat yang menyentuh hatinya adalah katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas, ayat 14 ayat itu menggugah hati Maria. Ia merasa seolah-olah telah menemukan jawaban atas kekosongan yang selama ini ia rasakan. Namun, Maria tahu bahwa langkah ini tidak akan mudah. Biara tempat ia tinggal adalah dunia yang tertutup,
di mana para biarawati hidup dalam aturan ketat dan keyakinan yang sudah tertanam sejak lama. Setiap hari mereka menjalani rutinitas doa, ibadah, dan pelayanan dengan penuh pengabdian, tanpa ada ruang untuk mempertanyakan keyakinan yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam keheningan malam, Maria sering duduk di balik jendela kamarnya, memandangi bulan yang bersinar redup, bertanya dalam hati, bagaimana jika ada sesuatu yang lebih besar di luar sana? Ia sadar bahwa pencariannya terhadap kebenaran ini harus ia simpan sendiri untuk sementara waktu. Jika para biarawati lain mengetahui apa yang ia pelajari, ia mungkin akan dicurigai, bahkan dikucilkan. Tetapi semakin lama ia menyimpan rahasia ini, semakin besar pula keinginannya untuk membagikan cahaya yang ia temukan. Berbulan-bulan berlalu, dan Maria semakin tenggelam dalam perenungan. Ia membaca setiap buku yang bisa ia temukan, mencari referensi di tempat-tempat yang tak biasa. Setiap kata yang ia baca tentang Islam terasa seperti kepingan puzzle yang akhirnya membentuk gambar utuh dalam hatinya. Ia merasa menemukan kedamaian yang selama ini tidak pernah benar-benar ia rasakan. Hingga pada suatu malam, di bawah langit berbintang yang tampak lebih indah dari biasanya, Maria menghembuskan napas panjang dan membiarkan air mata jatuh di pipinya. Tak ada lagi keraguan. Islam adalah jalan yang benar. Namun, keyakinan saja tidak cukup. Ia tahu bahwa untuk benar-benar melangkah ke jalan ini, ia harus meninggalkan kehidupan lama yang telah ia kenal sejak kecil. Dan itu berarti meninggalkan biara, rumah yang telah membesarkannya. Malam itu, Maria berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang berbalut jubah putih khas biarawati. Untuk terakhir kalinya, ia merasakan kehangatan dinding biara, mencium aroma khas kayu tua yang selalu menenangkan hatinya. Dengan hati yang berdebar, ia melepas rosario dari lehernya, menggantinya dengan sebuah syal panjang untuk menutupi kepalanya. Saat biara terlelap dalam sunyi, Maria melangkah keluar dari kamarnya. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi hatinya dipenuhi keyakinan. Melewati lorong-lorong panjang yang dulu terasa begitu familiar, ia akhirnya mencapai pintu kayu besar di bagian belakang biara. Dengan sekali tarikan napas, ia mendorong pintu itu perlahan, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Mereka merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Maria. Namun, tidak semua orang menerima dengan mudah. Seorang pria parubaya, salah satu anggota dewan gereja, berdiri dan berkata dengan nada keras, "Maria, apa yang kau lakukan ini adalah pengkhianatan terhadap iman kita. Bagaimana kau bisa membawa sesuatu yang begitu asing ke dalam rumah Tuhan?" Maria tidak menunjukkan rasa takut. Ia menjawab dengan lembut, "Apa yang saya bawa ke sini bukanlah pengkhianatan, tetapi kebenaran yang saya temukan setelah pencarian panjang. Saya tidak meminta kalian untuk percaya begitu saja, tetapi saya mengajak kalian untuk membuka hati dan mencari sendiri. Tuhan memberikan kita akal dan hati untuk memahami kebenaran." Suasana menjadi semakin intens. Beberapa jemaat meninggalkan tempat duduk mereka dengan marah, tetapi sebagian besar tetap tinggal terhipnotis oleh keberanian dan ketulusan Maria. Melihat respons yang beragam, Maria mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak di sini untuk memaksa kalian, tetapi untuk berbagi apa yang telah mengubah hidup saya. Jika kalian ingin tahu lebih banyak, saya ada di sini untuk menjawab pertanyaan kalian. Jika tidak, saya berdoa semoga Tuhan membimbing kita semua menuju jalan yang benar." Satu persatu, beberapa jemaat mendekati Maria setelah misa selesai. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang apa yang telah ia pelajari. Beberapa bahkan memintanya untuk menunjukkan ayat-ayat yang ia baca dari Al-Quran. Maria dengan sabar menjelaskan, menunjukkan kitab suci yang telah ia sembunyikan dengan hati-hati selama ini. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang besar. Gereja kecil di desa itu tidak lagi sama. Meskipun banyak tantangan di depan, Maria merasa bahwa ia telah mengambil langkah pertama untuk membawa kebenaran kepada orang-orang yang ia cintai. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa Tuhan sedang menuntunnya dalam setiap langkah yang ia ambil. Setelah misa pagi itu, suasana gereja berubah menjadi lebih hangat. Satu persatu, jemaat yang awalnya ragu mulai mendekati Maria dengan rasa ingin tahu. Mereka datang dengan berbagai pertanyaan, dari yang sederhana hingga yang mendalam, tentang apa yang telah Maria temukan. "Apa itu Islam?" Maria tanya seorang pria tua yang selama ini dikenal sebagai jemaat setia gereja. Maria tersenyum lembut, sinar matahari yang menembus jendela menghangatkan wajahnya.
Islam adalah ajaran yang mengajarkan kita untuk menyembah Tuhan yang Esa, yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara segala kehidupan dengan kasih sayangnya. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa Tuhan itu satu, tanpa sekutu, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Nabi Muhammad, yang dilahirkan sebagai utusan terakhir, membawa pesan yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan keadilan, yang mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup dengan penuh hikmah. Pertanyaan terus mengalir dari berbagai penjuru, mencerminkan rasa ingin tahu yang mendalam. Apa yang membuatmu yakin bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar? Tanya seorang wanita muda dengan mata yang penuh rasa penasaran, menatap Maria dengan intens. Maria memandang wanita itu dengan lembut, lalu perlahan mengeluarkan Al-Quran dari balik jubahnya. Al-Quran bukan hanya sebuah kitab, ia adalah firman Tuhan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, untuk umat manusia sebagai petunjuk hidup yang sempurna. Ujarnya, suaranya tenang dan penuh keyakinan. Setiap ayatnya bukan hanya kata-kata, tetapi pesan yang menyentuh hati saya, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggelisahkan pikiran saya. Al-Quran mengajarkan tentang kehidupan, kematian, dan tujuan kita di dunia ini. Ia memandu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk hidup dengan cinta, menghormati sesama, dan selalu berbuat kebaikan. Kalian bisa membaca, merenungkan, dan merasakan sendiri apa yang saya rasakan. Dalam beberapa minggu, Maria mulai mengadakan pertemuan kecil di taman gereja, jemaat yang tertarik datang untuk mendengar lebih banyak. Di bawah naungan pohon tua, Maria membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan maknanya. Ia melakukannya dengan penuh kasih dan tanpa paksaan. Beberapa jemaat yang awalnya hanya datang karena penasaran mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kata-kata dalam Al-Quran yang disampaikan dengan lembut oleh Maria menyentuh hati mereka. Mereka merasa ada kedamaian yang mendalam dan keindahan dalam ajaran Islam yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Suasana di antara mereka seakan berubah menjadi lebih tenang, penuh kehangatan dan pengertian. Salah satu jemaat yang paling terpengaruh adalah seorang wanita tua bernama Sister Natalia. Ia adalah salah satu tokoh yang paling dihormati di desa itu. Seorang wanita yang telah mengabdikan hidupnya untuk gereja, yang menjalani hari-harinya dengan penuh dedikasi dalam pelayanan kepada komunitas. Awalnya, Natalia sangat skeptis terhadap Maria. Ia adalah sosok yang teguh memegang keyakinannya, dan sering mempertanyakan ide-ide baru yang datang dari luar. Namun, Maria yang dengan penuh kesabaran berbagi ajaran Islam, mulai membuka sedikit demi sedikit hatinya. Setiap kali Maria membacakan potongan-potongan ayat dari Al-Quran, Natalia merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memanggil hatinya untuk berpikir lebih dalam. Terkadang, dia merasa seperti ada suatu kekosongan yang belum terisi dalam kehidupannya, seperti ada sebuah pertanyaan yang terus menggantung tanpa jawaban yang memuaskan. Suatu hari, setelah pertemuan rutin yang dihadiri oleh beberapa jemaat, Sister Natalia mendekati Maria dengan wajah yang penuh renungan. "Maria," katanya dengan suara lembut, "apa yang kamu sampaikan benar-benar membuatku berpikir. Selama ini, aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Mungkin ini adalah jawabannya." Maria menatap Natalia dengan penuh perhatian, merasakan betapa besar perubahan yang mulai terjadi dalam hati wanita tua itu. Dengan penuh kasih, Maria meraih tangan Natalia yang telah lama dianggap sebagai pilar kekuatan di desa itu. "Tuhan selalu memberikan petunjuk kepada mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus," ujar Maria dengan lembut. "Sister Natalia, aku hanya pembawa pesan. Semua ini adalah kehendaknya." Perkataan Maria menyentuh relung hati Natalia. Seperti sebuah pintu yang terbuka, hatinya semakin terbuka untuk menerima kebenaran yang selama ini ia cari. Dalam beberapa minggu setelahnya, Natalia mulai membaca Al-Quran dengan bimbingan Maria, meresapi setiap ayatnya dengan hati yang semakin lapang. Ada kedamaian yang tumbuh dalam dirinya, rasa tentram yang ia rasakan seakan menyelimuti setiap sudut kehidupannya. Perlahan, Natalia menemukan jawabannya, jawaban yang selama ini ia cari dalam keraguan dan pencarian yang panjang. Pada suatu hari yang penuh makna, di hadapan Maria dan beberapa jemaat lainnya yang telah lebih dulu memeluk Islam, Natalia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan saat ia mengucapkan kalimat yang mengubah hidupnya itu. Semua yang hadir terharu, melihat bagaimana seseorang yang begitu dihormati dan dihargai di desa itu,
akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Berita tentang keputusan Natalia menjadi seorang Muslim segera menyebar ke seluruh penjuru desa. Keputusannya bukan hanya menggugah hati orang-orang di sekitarnya, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Bahkan, kabar itu menarik perhatian dari luar desa, menyebar ke komunitas-komunitas tetangga yang juga penasaran dengan kisah Natalia. Jemaat mulai datang bukan hanya untuk mendengarkan Maria, tetapi juga untuk berbicara dengan Natalia, untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang membuatnya mengambil langkah besar itu, langkah yang tak terduga oleh banyak orang. Tidak butuh waktu lama sebelum lebih banyak jemaat mengikuti jejak Maria dan Natalia. Perlahan, namun pasti, kepercayaan mereka mulai tumbuh, menciptakan komunitas yang semakin kuat dan penuh semangat untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Kehidupan di desa itu mulai berubah, bukan hanya dalam hal keimanan, tetapi juga dalam cara mereka saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Maria dan Natalia menjadi simbol bagi banyak orang. Dua sosok yang menunjukkan bahwa perubahan dan pembaruan itu selalu dimulai dari hati yang tulus, dari satu orang menjadi dua, dari dua menjadi belasan. Dalam beberapa bulan, hampir setengah dari jemaat gereja itu memutuskan untuk memeluk Islam. Gereja kecil itu, yang sebelumnya menjadi tempat ibadah umat Kristiani, kini berubah menjadi pusat dakwah Islam yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Berita tentang gereja ini menyebar luas, sampai ke kota-kota besar di Italia. Banyak yang terkejut, bahkan marah, tetapi tidak sedikit yang terinspirasi. Media lokal mulai meliput kisah Maria dan gereja tersebut, menjadikannya simbol dari bagaimana kebenaran dapat menyentuh hati siapa saja, bahkan di tempat yang paling tak terduga sekalipun. Maria, yang dulunya hanya seorang biarawati muda yang dipenuhi keraguan, kini menjadi sosok inspiratif bagi ribuan orang. Dengan ketulusan dan keberanian, ia membuktikan bahwa cahaya Islam dapat menembus segala hambatan dan menyentuh hati siapa saja yang mencari kebenaran. Dan perjalanan Maria pun baru saja dimulai, membawa harapan dan kedamaian kemanapun ia pergi. Kisah Maria mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju kebenaran seringkali tidak mudah, namun selalu membawa makna yang mendalam. Maria tidak sekadar menemukan jalan baru, ia membuka pintu bagi orang lain untuk melihat cahaya yang sama. Dalam keberanian dan ketulusan hatinya, kita belajar bahwa mencari kebenaran adalah sebuah perjalanan pribadi yang membutuhkan keteguhan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk mendengar. Hidup seringkali memberikan kita tanda-tanda, petunjuk kecil yang bisa membawa kita kepada jawaban yang selama ini kita cari. Namun, apakah kita siap untuk mengenali tanda-tanda itu? Kisah Maria mengajarkan bahwa kebenaran tidak akan pernah memaksa masuk ke dalam hidup kita. Ia hadir dengan lembut, seperti sinar matahari yang menembus celah awan, memberi kita pilihan untuk membuka hati atau menolaknya. Ketika Maria melantunkan ayat-ayat Al-Quran di gereja, ia tidak hanya berbicara dengan suaranya. Ia berbicara dengan seluruh perjalanan hidupnya. Keraguan yang ia rasakan, pencarian panjang yang ia lalui, dan keyakinan yang akhirnya ia temukan. Pesannya tidak hanya menginspirasi jemaat gereja, tetapi juga mengajarkan kita untuk memiliki keberanian menyuarakan kebenaran, meski di tengah ketidakpastian atau bahkan penolakan. Maria menunjukkan bahwa kebenaran adalah milik semua orang. Ia tidak terbatas pada latar belakang, keyakinan, atau identitas tertentu. Cahaya kebenaran akan selalu mencari hati yang siap menerima, tak peduli dimanapun kita berada atau siapapun kita. Maria, yang memulai perjalanan ini sebagai seorang biarawati muda dengan keraguan dalam hatinya, menjadi bukti nyata bahwa Allah membimbing siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Kita mungkin tidak selalu menghadapi situasi seperti Maria, tetapi dalam hidup, kita ada banyak momen kecil yang menguji komitmen kita untuk mencari kebenaran. Saat menghadapi keraguan atau ketidakpastian, jangan pernah takut untuk bertanya, mencari, dan mendalami. Allah telah menjanjikan bahwa siapa saja yang mencarinya dengan tulus akan menemukan jalan menuju cahayanya. Semoga kisah Maria menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, mencari petunjuknya, dan menjalani hidup sesuai dengan jalannya. Mari kita jadikan Maria sebagai pengingat bahwa perubahan dimulai dari satu hati yang terbuka. Dan dari satu hati itu, cahaya kebenaran dapat menyebar, menerangi orang-orang di sekitar kita. Akhirnya, mari kita renungkan. Sudahkah kita membuka hati kita sepenuhnya kepada kebenaran? Dan jika cahaya itu sudah hadir dalam hidup kita,
Apakah kita sudah berbagi cahaya itu kepada orang lain dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan? Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus mencari kebenaran, menerima kebenaran itu dengan tulus, dan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Wassalamualaikum. Tanpa menoleh ke belakang, Maria berjalan menuju halte bus di pinggir kota kecil itu. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Hanya ada satu tujuan di pikirannya, ia harus pergi ke kota, mencari masjid yang telah ia lihat di internet, tempat di mana ia bisa menemukan seseorang yang membimbingnya. Bus tua berhenti di depannya dengan suara rem berdecit pelan. Maria melangkah masuk, duduk di kursi dekat jendela, dan memandangi jalanan sepi yang mereka lalui. Cahaya lampu jalan menerangi wajahnya yang dipenuhi berbagai emosi, takut, harap, dan kebebasan yang perlahan ia rasakan. Sepanjang perjalanan, ia terus berdoa, memohon kekuatan agar langkahnya ini diberkahi. Setibanya di kota, Maria melangkah dengan hati-hati melewati jalanan sempit yang masih lengang di tengah malam. Ia mengikuti petunjuk di peta yang ia simpan dalam ponselnya, hingga akhirnya di ujung jalan, ia melihat sebuah bangunan sederhana dengan kubah kecil. Itu dia, masjid yang selama ini hanya ia lihat di foto. Dengan ragu, Maria melangkah mendekat. Pintu masjid terbuka, dan di dalamnya, duduk seorang pria tua dengan janggut putih yang sedang membaca Al-Quran dengan suara merdu yang menenangkan. Hatinya bergetar. Inilah saatnya. Pria itu mengangkat wajahnya, tersenyum lembut, seolah sudah tahu bahwa Maria datang dengan pencarian yang panjang. "Selamat datang, anakku," katanya dengan suara penuh kehangatan. Maria menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa telah sampai di rumah yang sebenarnya. Dengan langkah ragu, Maria mendekati pria tersebut. "Assalamualaikum," ucapnya dengan lembut, mencoba menggunakan salam yang baru ia pelajari. Imam itu tersenyum hangat dan membalas salamnya. "Waalaikumsalam." Setelah memperkenalkan diri dan menceritakan perjalanannya, Maria menyampaikan niatnya untuk memeluk Islam. Imam itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menjelaskan makna dari 2 kalimat syahadat yang akan ia ucapkan. Maria merasa air mata mengalir tanpa ia sadari saat mendengar penjelasan tersebut. Akhirnya, dengan suara yang sedikit bergetar, ia mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Seolah-olah ada beban berat yang terangkat dari dadanya, hatinya dipenuhi kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Maria merasa seperti bayi yang baru lahir, memulai hidup baru dengan jiwa yang bersih. Imam itu menyambutnya dengan hangat dan memberinya nasihat untuk tetap kuat di tengah segala rintangan yang mungkin akan ia hadapi. Malam itu, saat Maria kembali ke biara, ia merasa berbeda. Udara malam yang dingin tidak lagi menusuk dirinya, melainkan terasa sejuk dan menenangkan. Bintang-bintang di langit seolah bersinar lebih terang, seakan turut merayakan langkah barunya. Dunia yang selama ini ia kenal tampak berubah. Ia tidak lagi merasa asing di tengah kegelapan malam. Sebaliknya, ia merasa ditemani oleh cahaya keyakinan yang baru ia temukan. Setiap langkah yang ia ayunkan di jalan setapak menuju biara terasa lebih ringan, seakan takdir telah membimbingnya ke arah yang lebih baik. Namun, Maria sadar bahwa apa yang ia alami hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Ia tahu bahwa biara, tempat yang selama ini menjadi rumahnya, mungkin tidak akan mudah menerima perubahan yang telah terjadi dalam dirinya. Meski demikian, semangat dalam hatinya tak tergoyahkan. Ia siap menghadapi segala konsekuensi, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hidup dan penuh makna. Setelah hari itu, Maria menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Ia mulai berpikir tentang bagaimana menyampaikan kebenaran yang ia temukan kepada teman-temannya. Sesama biarawati, ia tahu ini bukan tugas yang mudah. Para biarawati lain memiliki keyakinan yang telah tertanam kuat sejak lama, dan perubahan besar seperti ini pasti akan menuai penolakan. Namun, Maria percaya pada pendekatan yang lembut. Ia tidak ingin memaksa siapapun, tetapi berharap untuk menyentuh hati mereka dengan ketulusan dan kasih sayang. Ia mulai mempersiapkan diri, mempelajari lebih dalam tentang Islam agar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh teman-temannya.
Hari demi hari, Maria menjalani hidup dengan tujuan baru. Ia menunggu momen yang tepat untuk memulai dakwah kecilnya di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah biara tua yang dikelilingi perbukitan, di tengah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Meski tantangan tampak besar di depan mata, Maria merasa yakin bahwa cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Suasana di dalam gereja berubah menjadi hening yang mencekam setelah Maria mengungkapkan bahwa doa yang baru saja ia lantunkan adalah ayat dari Al-Quran. Jemaat saling memandang, sebagian dengan keterkejutan, sebagian dengan rasa ingin tahu yang tak bisa mereka sembunyikan. Maria berdiri tegak di depan altar. Wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa langkah ini adalah keputusan besar yang berisiko. Tetapi ia juga yakin bahwa kebenaran harus disampaikan. Meskipun sulit, dengan suara yang lembut namun tegas, Maria mulai menceritakan perjalanannya. Saya tahu apa yang baru saja saya lakukan mungkin sulit diterima oleh banyak dari kalian. Maria memulai, tetapi izinkan saya menjelaskan mengapa saya berdiri di sini hari ini, membawa pesan yang berbeda dari apa yang biasa kita dengar di tempat ini. Ia lalu bercerita tentang naskah kuno yang ia temukan di perpustakaan biara, bagaimana ia membaca isi naskah tersebut dengan penuh rasa ingin tahu, dan bagaimana naskah itu membuka pikirannya kepada kebenaran yang selama ini belum pernah ia temui. Naskah itu mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah saya duga. Lanjut Maria. Ia berbicara tentang Nabi Muhammad, seorang manusia yang membawa pesan kedamaian, keadilan, dan tauhid, keyakinan kepada Tuhan yang Esa. Jemaat mendengarkan dengan seksama, meskipun beberapa di antara mereka tampak gelisah. Maria melanjutkan menceritakan bagaimana ia mulai mempelajari Al-Quran dan ajaran Islam secara diam-diam. Saya tidak bisa mengabaikan apa yang saya temukan. Katanya, setiap kata dalam Al-Quran menyentuh hati saya dengan cara yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Ia memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini memenuhi pikiran saya. Seorang jemaat yang duduk di barisan depan, seorang wanita tua bernama Sister Natalia, mengangkat tangannya dan bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Maria, apa yang membuatmu begitu yakin bahwa ini adalah kebenaran? Maria tersenyum lembut dan menjawab, karena ia berbicara langsung kepada hati saya. Sister Natalia, ia mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa, bahwa kita semua adalah hambanya, dan bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk mengenal dan mendekat kepadanya. Ia mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang mendalam terhadap sesama. Beberapa jemaat mulai terisak.